Kemudian yang kedua, di antara sebab seorang melakukan dosa dan maksiat. Sebab yang kedua adalah karena bujukan syaitan. Karena bujukan setan, jemaah. Ya. Bujukan setan ini selalu mengajak kita jemaah untuk berbuat maksiat. Ya. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-16 sampai ke-17. Surat apa? Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqima." Di sini iblis bersumpah, jemaah. Tahu iblis? Pimpinannya setan, jemaah. Apa kata iblis di dalam sumpahnya? Setelah engkau menyesatkanku ya Allah, aku bersumpah, la aqudanna lahum siratal mustaqima. Sungguh pasti aku benar-benar akan menyesatkan hamba-hambamu ya Allah dari jalan yang lurus tadi. Jalan Islam yang lurus tadi. Ya. Siratal mustaqima, aku akan menyesatkan benar-benar hambamu dari jalan yang lurus. Pintu-pintunya buat penasaran. Enggak cuma tirai, ada lampu-lampu kelip-kelip apa ya? Kenapa? Orang ketika sudah melakukan perbuatan maksiat satu, itu akan dilanjutkan dengan maksiat-maksiat yang lain. Ya. Ini sumpahnya iblis akan mengajak manusia untuk melakukan dosa dan maksiat. Sumpahnya begini. Kalau pejabat disumpahkan enggak begitu. Kalau pejabat ketika disumpah, saya bersumpah, saya akan amanah. Sekarang saya enggak korupsi, bersumpah. Sekarang, besok Pak enggak tahu. Ya. Tapi sumpahnya iblis apa? Akan menyesatkan kita, jemaah. Iblis akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian pasti aku akan sesatkan mereka dari jalan depan, dari arah-arah depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aimanihim, kemudian dari arah kanan kirinya. Wa an syama'ilihim, dari depan, belakang, kanan, kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau akan mendapati banyak dari hambamu tidak bersyukur. Maknanya apa? Setan ini dalam menyesatkan kita bukan cuma satu jurus. Setan memiliki jurus-jurus yang banyak di dalam menyesatkan kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Macam-macam, setiap kita beda-beda. Setan ini akan mempelajari kelemahan kita di mana. Disitulah akan diajak kita untuk melakukan dosa. Orang yang haus dengan apa? Dengan jabatan, maka setan ini akan menyesatkan orang ini melakukan dosa dan maksiat lewat jabatannya. Ketika seseorang memiliki apa? Ya, memiliki akidah yang kuat, maka setan enggak berhenti. Akan disesatkan lewat harta. Padahal punya ilmu. Dikiranya ustadz itu ya orang yang tidak berbuat kesalahan, pasti. Mungkin setan menyesatkan lewat akidahnya enggak dapat. Kenapa? Syubhatnya kalah. Tetapi enggak sampai di situ. Ya, iblis telah bersumpah menyesatkan, memiliki jalan-jalan. Ketika disesatkan lewat akidah tidak ikut, maka disesatkan lewat jalan yang lain. Lewat penyimpangan dalam harta, penyimpangan dalam hawa nafsu. Makanya yang sering kita dengar, ya, setan ini menyesatkan manusia mungkin lewat tahta, lewat wanita, lewat harta, Toyota, apalagi pulsa. Ya, mungkin macam-macam, jemaah.
Dan kita itu memiliki kelemahan masing-masing, disitulah akan dikejar. Mungkin dia jabatan enggak, mungkin dia penyimpangan akidah enggak, tapi lewat perempuan, macam-macam jemaah. Ya. Kemudian yang ketiga, sebab seorang melakukan dosa dan maksiat yang ketiga adalah karena tabiat manusia yang lemah. Tabiat manusia yang lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-28, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya. Maknanya apa? Gampang terpengaruh, gampang melakukan dosa dan maksiat. Bukan berarti kita, oh kalau begitu saya pasrah, tidak. Ini adalah sebagai ilmu agar kita tahu. Setelah kita tahu penyebabnya, solusinya. Ya. Kayak orang datang ke dokter, dicari dulu penyebabnya. Ya. Nggak mungkin langsung dikasih solusi, kasih obat. Belum diperiksa. Pak, saya mau berobat Pak. Ya ini kasih obat. Loh belum diperiksa Pak? Nggak apa-apa, ini mana aja salah. Atau mungkin baru periksa, belum dikasih obat, ya. Oh jenengan penyakitnya ABC, obatnya Pak cari sendiri sana. Ini namanya nggak ngasih solusi. Ya. Di antara manusia itu adalah memiliki sifat sombong. Manusia memiliki apa? Sifat sombong. Kelemahan di antara kelemahan manusia itu memiliki sifat sombong. Dan umumnya manusia, tabiat manusia itu pengen lebih dari yang lain. Ya. Pengen apa? Pengen lebih dari yang lain. Ya. Merasa lebih tinggi ilmunya, merasa lebih tinggi jabatannya, merasa lebih banyak hartanya, merasa lebih alim. Bisa. Dikiranya orang yang punya ilmu agama itu bebas dari sombong, belum tentu. Kamu lulusan mana? Nih saya lulusan Timur Tengah. Kamu itu kan cuma Tengah Timur. Mana Tengah Timur sama? Ya. Merasa lebih suci, merasa lebih taat, ya. Merasa yang paling nyunah, merasa senior, macam-macam, sehingga mudah untuk melakukan perbuatan maksiat. Ya. Padahal kita dalam beribadah mengharapkan surga. Ya. Kita dalam beribadah mengharapkan kebaikan. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Terus apa solusinya? Setelah kita tahu, ya, di sini pintu-pintu kebaikan, kita diperintahkan berusaha untuk menjauhi dosa dan maksiat. Kenapa? Karena dosa dan maksiat itu memiliki pengaruh. Pengaruh yang akan dirasakan hari ini, besok pagi, pekan depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau sampai sebelum meninggal. Intinya yang wajib kita ketahui, perbuatan dosa dan maksiat itu tidak ada yang gratis. Semuanya ada balasannya. Sehingga kita diperintahkan untuk peka, tahu. Dan ketika kita mendapatkan suatu ujian, maka bermuhasabahlah diri. Dan kita dengan tahu penyebab-penyebab tadi. Karena manusia memiliki hawa nafsu. Kemudian juga syaitan yang telah bersumpah untuk menyesatkan. Ditambah lagi tabiat manusia yang lemah. Ya. Terus apa solusinya? Agar kita, ya, berusaha untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, maka sibukkanlah dengan ilmu dan mengamalkan ilmu. Ini pertama. Di antara obat agar kita berusaha menjauhi dosa dan maksiat, sibukkanlah waktu kita dengan ilmu dan amal. Masih banyak ilmu yang belum kita amalkan.
Masih banyak syariat yang belum kita amalkan. Ketika waktu yang Allah berikan kepada kita, kita sia-siakan untuk disibukkan dengan ilmu dan amal, maka waktu itu akan digunakan keburukan. Kenapa? Karena waktu itu kita gunakan cuma ada dua. Waktu yang kita gunakan untuk kebaikan, atau yang kedua, waktu yang kita gunakan untuk maksiat. Cuman dua. Sehingga dengan ini kita menyibukkan dengan ilmu dan mengamalkan. Masih banyak syariat yang belum kita amalkan. Kemudian juga menyampaikan ilmu. Ya. Sibukkan kita dengan ilmu dan amal. Kemudian yang keduanya, tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya ada anak sekolah atau orang yang bekerja seringkali nggak masuk, seringkali bolos, sepekan bolos 2 hari, ya, ketika itu maka majikan pun mengatakan, kamu kalau masih bolos mulu kerjamu, maka akan saya berhentikan pekan depan. Maka orang yang memiliki akal, orang yang khawatir dengan ancaman tadi, menimbulkan rasa takut, maka akan berusaha untuk tidak menyelisihi. Begitu pula di dalam kita berusaha menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, tumbuhkan dalam diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki nama di antara namanya, ya. Allah Ya syadidul iqab. Allah Ya, keras di dalam, sangat keras, sangat berat siksanya. Tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, agar kita berusaha menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, mengingat bahwa setiap perbuatan dari dosa dan maksiat ada balasannya. Setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan pasti ada balasannya. Dan balasan Allah tidak harus langsung, tetapi bisa sekarang dikasih cash, atau besok, atau 10 tahun lagi. Tetapi ingat bahwa dosa yang kita lakukan ketika Allah belum membalas, Allah bukan lupa, tetapi Allah mengundurkan. Ketika perbuatan dosa kita, kok kita itu nyaman-nyaman aja. Ketika kita berbuat maksiat kepada Allah, kok kayaknya kita santai nyaman. Ingat, Allah enggak lupa. Allah hanya mengundur waktunya. Dan yang terakhir, di antara kiat kita untuk menjauhi dosa dan maksiat, ingatlah bahwa kematian itu bisa datang dengan tiba-tiba. Ingatlah bahwa kematian seseorang bisa datang tanpa diundang. Bayangkan ketika pas lagi bermaksiat, kemudian malaikat maut menjemput, maka mengakibatkan kita menjadi orang yang su'ul khotimah, menjadi seorang yang di akhir kehidupannya mendapatkan keburukan. Bayangkan ketika kita sedang berbuat maksiat, ketika itu datang malaikat maut, apa yang sudah kita persiapkan? Bayangkan ketika kita sedang menerjang larangan Allah, dan ketika itu akhir dari kehidupan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat pada kesempatan sore hari ini di dalam pembahasan dari buku Pembuka Pintu-Pintu Kebaikan, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa saya jawab. Ada yang mau bertanya? Ibu-ibu ada yang mau tanya, Bu? Cukup?
Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan masuk pembahasan pintu kebaikan yang ke-6 dan semoga dimudahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.